Chapter 1811, The Domineering Vermilion Bird. Jiang Chen terkekeh. Itu tidak masalah sekarang. Kamu pikir orang-orang yang kamu tinggalkan bisa melakukan apa saja untuk kita? Petik 2. Dia menunjuk ke semua penggarap aliansi yang terbaring di tanah, senyum goyah melengkung di sudut mulutnya. Forevater Kamdeo mencibir. Aku bisa memanggil 100.000 pembudidaya dari ibu kota kapan saja. Pasangan ini hanya kehilangan kekuatan untuk sementara waktu. Hao Xiaohu memiliki banyak penangkal serbuk tanpa jiwa, kecuali kamu sendiri dari Hao Xiaohu. Petik 2. Mungkin kita. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu? Jawab Jiang Chen dengan setengah tersenyum. Wajah leluhur kekaisaran diwarnai oleh hal ini. Dia secara naluriah mengambil beberapa langkah menjauh dari Xiahou Zhen untuk menjaga jarak. Jika orang-orang ini dari rumah Xiahou, akan ada banyak masalah. Cukup dengan fitnah, nak, Xiahou Zhen segera menyela. Kapan kamu akan berhenti menggunakan nama kami untuk melakukan kekerasan? Menggunakan nama kita, mengapa mencoba menyembunyikannya, Yang Mulia? Dengan cara apa Hao Xiaohu lebih rendah dari keluarga kekaisaran? Mengapa kita harus dipimpin oleh mereka? Menurut pendapat aku, kita harus menjadi penguasa sejati bangsa. Kami adalah pilar nyata yang menahannya. Petik 2. Jiang Chen berbicara dengan kesombongan berlebihan yang disertai dengan medali yang dulunya milik mendiang Xiahou Jing. Yang Mulia, Xiahou Jing melapor untuk bertugas. Xiahou Jing, banyak anggota Hao Xiaohu yang lebih muda berkedip. Xiahou Jing adalah salah satu dari mereka yang menghilang beberapa tahun yang lalu. Tidak ada kabar tentang dia sejak itu. Sebagian besar di rumah tidak tahu kemana dia pergi. Bagaimana dia tiba-tiba ada di sini? Mengapa seorang pria yang menghilang begitu lama muncul kembali di sini? Gelisah, Xiahou Zhen melirik medali Xiahou Jing. Itu asli, namun, dia ingat detail lain yang bertentangan. Konyol, kamu bukan Xiahou Jing. Lampu jiwanya hancur beberapa tahun yang lalu. Kamu bodoh untuk menyamar sebagai dia. Tetua yang dihormati itu berkata dengan marah. Jiang Chen semuanya menyeringai konyol. Yang Mulia, semuanya sudah beres. Hanya beberapa pejalan kaki yang tersisa, tidak ada orang lain yang bisa bertarung. Bukankah ini kesempatan bagi Hao Xiaohu untuk mengambil negara untuk kita sendiri? Petik 2. Diam, diam. Meskipun Hao Xiaohu tidak senang dengan keunggulan keluarga kekaisaran saat ini, itu tidak berarti rumah itu ingin segera putus dengannya. Kedua pihak harus bersatu, setidaknya, sebelum jatuhnya tanah suci. Jika keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu berpisah, itu akan menjadi berita luar biasa bagi tanah suci yang mereka lawan. Bahkan kesempatan kedua dalam hidup. Gambaran yang lebih besar membantu Xiahou Zhen agak menahan diri, tidak mau menimbulkan lebih banyak kecurigaan dari keluarga kekaisaran. Mengepalkan tangan, dia menyatakan dengan keras, teman. Hao Xiaohu selalu senang dengan tindakan kita. Aku dapat menjamin bahwa orang-orang ini bukan bagian dari rumah aku. Petik 2. Jika tidak, mengapa mereka memiliki racun eksklusifmu? Para pemikir cepat di antara kerumunan menunjukkan cacat mencolok. Itu, mungkin mereka pelakunya yang bertanggung jawab membunuh Xiahou Jing. Mereka mencuri resepnya untuk serbuk tanpa jiwa. Jangan tertipu, teman-teman. Xiahou Zhen melakukan yang terbaik untuk menjelaskan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seseorang di dekat Forevater Kamdeo berkomentar dengan sinis. Kamu sudah banyak bicara, tapi itu tidak akan hampir meyakinkan seperti jika kamu mengambil kepala Xiahou Jing. Xiahou Zhen mengangguk. Orang-orang dari keluarga Xiahou tidak boleh dilanggar. Dia meraung. Prajurit, bunuhlah para bajingan ini bersamaku. Dia memimpin tuduhan sendiri. Sebagai sesepuh yang dihormati dari keluarga Xiahou, dia cukup mampu. Telapak tangannya mendorong dua roda udara keluar. Mereka berputar dengan kecepatan luar biasa seperti batu asah yang tak terhindarkan ke tengah-tengah Jiang Chen. Jiang Chen tertawa lembut. Bunuh dia, serunya. Setelah menerima instruksi Jiang Chen, burung vermilion kehilangan berkotek seram. Xiahou Zhen merasakan rambutnya berdiri tegak. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bola merah, menembak dengan kecepatan tinggi ke arah musuh. Sebagai salah satu dari 4 binatang suci, burung vermilion juga secara signifikan lebih kuat setelah kelahiran kembali. Meskipun itu hanya setengah dewa, ia bisa bertarung satu lawan satu dengan yang lain. Xiahou Zhen hanyalah kerajaan Empyrean Puncak, membuatnya menjadi mangsa yang mudah bagi burung itu. Dihadapkan dengan semburan merah ke arahnya, Xiahou Zhen mengirim dua roda udara lagi untuk mencegat burung vermilion.
Dia terkejut dengan potensi serangan yang masuk. Namun, dia bahkan lebih terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sosok merah itu menepis arus udara yang berputar seperti lalat dengan gerakan yang paling biasa. Seolah-olah Xiahou Zhen sengaja melakukannya dengan mudah. Tetapi semua orang menyadari bahwa itu tidak terjadi pada saat berikutnya. Tidak ada konspirasi Haus Xiahou di sini. Sosok merah berikutnya pergi untuk Xiahou Zhen dengan kecepatan kilat. Seolah-olah tubuh sesepuh itu membeku dalam waktu. Detik berikutnya, sebuah tangan muncul di dadanya. Kilatan merah menyita tubuh dan jiwa Xiahou Zhen ke dalam dimensi saku burung vermilion. Ada gelombang tangisan yang menakutkan saat kematiannya. Tetua terhormat, tetua yang terhormat mati, larilah. Petik 2, burung vermilion tidak akan membiarkan mereka. Itu membentangkan sayapnya, memanggil hujan meteor api ke atas para pembudidaya Haus Xiahou. Jeritan dan lolongan kesakitan terdengar tanpa henti. Kemudian, darah dan darah kental mengalir kemana-mana. Prajurit Haus Xiahou tersapu tornado pembalasan, tubuh dan jiwa mereka perlahan-lahan menjadi debu. Tidak butuh waktu lama untuk badai supernatural mereda. Tidak ada yang tersisa dari para korban yang terperangkap di dalamnya. Seolah-olah ruang yang mereka tempati selalu kosong. Adegan yang mengerikan membuat keheningan jatuh ke pendengarnya. Pembudidaya beracun dan sehat sama-sama terguncang sampai ke intinya. Kontingen rumah Xiahou yang sombong, rumah Xiahou yang telah berani mengacau kepala bahkan dengan keluarga kekaisaran, telah benar-benar hancur, tetua yang dihormati dan orang-orangnya, semuanya tewas dalam aksi. Forevater Kamdeu tumbuh muram. Dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk mundur, jelas bingung oleh pergantian kejadian yang tak terduga ini. Kamu siapa, sebenarnya? Alis leluhur lelaki itu dirajut saat dia menatap tajam pada burung vermilion. Ada tekanan aneh yang berasal dari kultivator yang diselimuti kabut merah, semacam ketakutan fana. Burung vermilion tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menganggap Forevater Kamdeu seperti burung hantu yang memakan makanan lezat. Kamdeu jauh lebih kuat dari Xiahou Zhen. Bahkan, dia bisa dengan mudah mengalahkan 3 Xiahou Zhens. Burung itu tidak takut. Itu adalah dewa setengah dewa yang bisa mempertahankan dirinya melawan para pembudidaya ilahi yang sebenarnya. Meskipun Kamdeu juga seorang dewa, dia tidak bisa membuat klaim yang sama mengenai kemampuan tempurnya. Dengan kata lain, 3 Forevater Kamdeus tidak akan cocok untuk Vermilion Bird. Jiang Chen terkekeh. Aku tidak berharap keluarga kekaisaran memiliki beberapa ahli sendiri. Tapi, usaha paling bodohmu menentang tanah suci sejak awal. Kamu sebaiknya mempertimbangkan ini, hanya tanah suci abadi yang berkuasa di bangsa ilahi abadi. Haus Xiahou hanyalah perampas kekuasaan. Petik 2. Forevater Kamdeu sangat dingin. Kamu nyaris keluar dari buayan, nak. Kamu berani berbicara tentang politik. Tidak tahu malu. Tentara di belakang, perhatikan perintah aku. Keempatnya adalah mata-mata musuh yang menyelinap ke tengah-tengah kita. Kumpulkan bersama dengan cepat untuk mengelilingi mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Petik 2. Nenek moyang tidak terburu-buru untuk bertindak sendiri. Dia mengirim para penggarap berkumpul untuk serangan itu. Yang di belakang agak jauh, dan awalnya dimaksudkan sebagai cadangan. Sayangnya, 3.000 ahli yang diturunkan oleh Soulless Powder di barisan depan belum terbangun bahkan sekarang. Potensinya terlihat jelas di layar ini. Jiang Chen terkekeh. Semuanya, kalian semua orang pintar. Jika kamu tidak takut dengan racun Xiahou ini, jangan ragu untuk tampil. Orang-orang ini akan menjadi teladan kamu. Petik 2. Jangan dengarkan kebohongannya. Atas nama keluarga kekaisaran, segera tangkap mata-mata ini. Bunuh mereka jika mereka menolak. Petik 2. Kamu ingin membunuh kami. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Apa gunanya keluarga kekaisaran, sehingga layak untuk pengorbanan semua penggarap ini untuk ambisimu? Teman-teman, fondasi bangsa ini adalah tanah suci abadi. Aturan tanah suci telah menjadi tradisi sejak dahulu kala. Bangsa ini telah diaduk ke dalam kekacauan demi ambisi sekilas keluarga kekaisaran. Kamu semua adalah pria pemberani di negara ini. Apakah kamu bersedia mencurahkan hidup dan darah kamu untuk mempertahankan delusi keagungan keluarga kekaisaran? Jiang Chen mulai berkuasa. Apakah kamu benar-benar naif untuk berpikir bahwa kamu akan lebih baik dengan keluarga kekaisaran dan Haus Xiahou yang memegang kendali? Kamu melihat apa yang terjadi sekarang? Berapa banyak yang mati dari berbagai faksi? Dan berapa banyak dari keluarga kekaisaran atau rumah Xiahou? Kamu hanyalah umpan meriam.
Mereka yang mendapatkan dari semua ini. Tidak bisakah kamu melihat melalui skema setipis kertas mereka? Petik 2, Chapter 1812, The Situation Turn. Jiang Chen tidak berharap untuk membangkitkan pemberontakan hanya dengan beberapa kata, tapi setidaknya dia bisa menanam benih keraguan di benak mereka, lebih jauh mendorong irisan antara keluarga kekaisaran dan faksi lainnya. Kemudian, hanya masalah waktu sebelum aliansi hancur. Forefather Kamdeo menjadi marah. Mati, kamu bocah iblis berlidah. Dia akan mengambil masalah ke tangannya sendiri. Berhenti. Tiba-tiba, sinar cahaya bersinar melalui formasi hebat tanah suci. Celah demi celah terbuka untuk memungkinkan anggotanya keluar. Ribuan pembudidaya berkeliaran dengan penuh percaya diri seperti seekor naga melesat maju ke laut. Mereka jelas siap. Pasukan pertama runtuh karena racun di udara. Memimpin tuduhan, perdana yang pertama berteriak, "Ambil semuanya, hidup." Akan semudah mengangkat jari untuk membunuh mereka semua, karena mereka bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Namun, Prime pertama tidak bermaksud menghilangkannya sama sekali. Nenek moyang Kamdeo awalnya khawatir bahwa tanah suci akan bersembunyi di formasi selamanya. Tetapi melihat sekelompok besar pembudidaya mengalir keluar sekarang tidak persis menyenangkannya. Dia berubah pucat seperti orang mati. Ini adalah waktu terburuk untuk menghadapi pasukan darat suci. Meskipun dia tidak sendirian, itu adalah hal yang dekat. Tentara di belakangnya mungkin bisa menyamai jumlah tanah suci, tetapi mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dan tidak bisa menyaingi elit tanah suci sama sekali. Selain itu, Powder tanpa jiwa lebih mengintimidasi mereka daripada keluarga kekaisaran. Nenek moyang Kamdeo telah mencoba dan gagal memobilisasi mereka. Akibatnya, tanah suci terikat untuk mendapatkan keunggulan jika tidak ada bala bantuan. Nenek moyang Kamdeo tahu kapan harus memotong kerugiannya. Dia mendengus ketika menyadari bahwa tidak ada harapan. Kamu mungkin memenangkan pertarungan ini, tanah suci, tapi jangan merayakannya dulu. Tidak ada akhir untuk nomor kami dan tidak ada gunanya melawan kami. Kami akan melakukan ini lain kali. Petik 2. Dengan itu, dia benar-benar berbalik untuk pergi. Meninggalkan. Dan untuk apa kamu membawaku? Burung vermilion tidak akan membiarkan manusia melarikan diri. Itu mengetuk udara dan mengubah dua bulu menjadi bilah tajam, yang meluas dan menebas ke arah nenek moyang dengan kehadiran untuk mengguncang bumi. Mereka bukan yang paling tajam dari semua pedang, tetapi niat membunuh dan kekuatan destruktif yang mereka miliki sudah cukup untuk mengambil napas leluhur-leluhur itu. Rute pelariannya diblokir. Dia berbalik untuk melarikan diri ke arah lain. Dia bertekad untuk melarikan diri dan memutuskan untuk meninggalkan 3 kepala sekolahnya. Ada suara yang tumbuh yang mengatakan kepadanya bahwa dia harus lari sekarang, atau hidupnya akan dalam bahaya. Karena itu ia tidak berusaha keras untuk menempa jalan baru, tetapi ia tidak bisa kehilangan burung vermilion. Bila bulunya mengejarnya dengan tabah, seperti kutukan untuk membunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Forefather Kamdeo merasa frustrasi karena terhambat di setiap langkah. Dia bertempur di banyak pertempuran dan memiliki dunia pengalaman, tetapi dia tidak pernah terjebak di belakang. Setelah ia menjadi dewa, hanya para penanam ilahi yang dapat mengancamnya. Sisanya adalah omong kosong baginya. Bisakah orang yang sederhana ini dalam kabut merah menjadi seorang pembudidaya ilahi? Hati nenek moyang itu tenggelam, jejak keraguan menyelimutinya. Akan menakutkan jika itu benar. Itu tidak mungkin. Jika dia dewa, dia akan dengan mudah menghancurkan pikiranku dengan mengerahkan kehadirannya atau bahkan menghancurkanku dengan seutas kesadarannya. Aku bisa merasakan garis keturunan yang kuat di dalam dirinya, tetapi bukan manusia. Apakah dia semacam semangat? Petik 2. Nenek moyang Kamdeo jeli meskipun takut. Dia dengan gugup melemparkan jimat pelarian ke udara, mencoba melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkannya, kilatan cahaya melesat melewati pandangannya. Sebuah panah menjepit jimat ke pilar di depannya. Mata panah itu membuat dentingan tajam ketika tenggelam ke dalam batu. Nenek moyang Kamdeo berbalik ke tempat panah itu berasal dan melihat Jiang Chen memegang busur di tangannya. Jelas, pemuda itulah yang menembak. Kamu tidak kemana-mana, Forefather Kamdeo. Dia terkekeh dan menembakkan panah lain, bertujuan untuk pusat dahi nenek moyang kali ini. Hanya Jiang Chen yang berani menyerang Forefather Kamdeo, sebagai kultivator empire menengah. Panah itu ganas, bahkan nenek moyang tidak berani menerimanya.
Dia menghindari serangan dengan gerakan minimal dan langsung berlari ke pinggiran. Burung vermilion terkekeh dan melayang melewati langit. Kabut merah di sekitarnya meluas dan berubah menjadi lautan nyala api. Jeritannya berdering ke seluruh negeri. Itu telah meluas kembali ke bentuk binatang buas dan mengaburkan matahari dengan setiap hentakan sayap. Sayapnya memiliki keindahan buas yang menangkap imajinasi, tetapi pada saat yang sama mereka memancarkan niat membunuh yang intens. "Di mana kamu akan pergi, Forefather Kamdeo?" Burung itu bertanya dengan mengejek. Dengan mudah menyalip nenek moyang dengan beberapa kepakan sayapnya. Nenek moyang membelalakkan matanya karena terkejut dan ketakutan. Ini adalah burung vermilion dari binatang ilahi kuno, dan yang telah mencapai kedewasaan. Dengan itu hampir sepenuhnya terbangun, jauh melampaui dia dalam kekuasaan. "Sial, aku harus lari." Forefather Kamdeo tidak berani tinggal lebih lama. Bentuk binatang vermilion bird megah dan menakutkan dalam ukuran yang sama. Dia tidak menginginkan apapun selain melarikan diri dari mimpi buruk ini dan tidak pernah kembali. Namun, burung itu berada di puncaknya ketika berada dalam bentuk ini. Hanya dewa yang bisa menyaingi itu. Burung vermilion dengan mudah menghentikan upaya nenek moyang untuk melarikan diri. Bulunya berubah menjadi bilah tajam dan menembakkan serangan fatal padanya. Jelas bahwa burung itu tidak akan mati. Kalau tidak, nenek moyang sudah mati. Itu menggunakan dia sebagai target latihan. Nenek moyang berkeliaran dengan menyedihkan, rambutnya tidak terawat. Dia tidak bisa lepas dari cengkeraman burung itu. Jiang Chen bisa tahu apa yang burung itu lakukan. Dia menyeringai. "Forefather Kamdeo, sebagai nenek moyang kedua dari keluarga kekaisaran, tidakkah kamu merasa malu karena tidak melakukan apa-apa selain mencoba melarikan diri? Di mana harga diri kamu? Di mana martabat kamu?" Petik 2. Nenek moyang itu menelan seteguk darah. Dia mengalami cukup banyak masalah untuk membela diri dari burung itu dan tidak memiliki upaya sama sekali untuk berdebat dengan Jiang Chen. Selain itu, pasukan Tanah Suci itu masih siaga, siap untuk bergabung dengan pertarungan kapan saja. Jiang Chen mendekati perdana dan berbisik, "Sekarang atau tidak sama sekali, perdana pertama. Kamu harus mengirim tim elit untuk menyerang lemari besi dengan ramuan roh dan mendapatkan kembali kendali atas daerah tersebut." Petik 2. Perdana pertama sangat senang melihat Jiang Chen. Zijumin bahkan lebih senang dan terus menepuk bahu pemuda itu. "Anak baik, aku tahu kamu tidak akan mengecewakan aku." Kehidupan tidak mudah bagi Zijumin akhir-akhir ini, apalagi dengan semua kritik dan desas-desus yang berputar-putar. Namun, Cao Yuan, yang dia bawa secara pribadi ke Tanah Suci, telah menjadi tokoh kunci dalam mengubah arus untuk mereka. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Cao Yuan adalah seorang jenius, tetapi tidak ada yang mengantisipasi dia untuk melakukan hal yang luar biasa. Dia memainkan ribuan penggarap seperti biola dan menanam bom waktu antara Hao Xiaohu dan keluarga kekaisaran. Meskipun Tanah Suci belum menang, mereka memenangkan putaran ini. Setidaknya perang tidak lagi sepihak. Mereka telah dibebaskan dari penindasan dan penghinaan. Begitu Tanah Suci pulih cukup untuk menyerang balik, tidak ada yang bisa menghentikan momentum mereka sampai aliansi itu runtuh. Perdana pertama menatap dalam-dalam pada burung vermilion, yang bermain-main dengan Forefather Kamdeo di langit. "Cao Yuan, siapakah roh ini bagimu?" "Seorang teman," jawab Jiang Chen sederhana. "Bagus, kamu memang salah satu dari jenius kami. Kamu bahkan berteman dengan binatang ilahi." Perdana pertama heran. "Cao Yuan, kursi ini sangat terkesan hari ini. Nenek moyang itu bijaksana untuk mengarahkan perhatian pada kamu." Petik 2. Burung itu hampir selesai mempermainkan Forefather Kamdeo. Perdana pertama memerintahkan tanpa ragu-ragu, "Pimpin tim elit ke lemari besi dan bawa kembali." Nomor 3. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Petik 2. Dimengerti. Perdana ketiga merespons dengan semangat besar. Dia mengambil semua yang dia butuhkan dan pindah dengan cepat. "Saudara Vermilion, jangan berlebihan dengan bermain-main dengan mangsamu," seru Jiang Chen sebagai pengingat. Menahan diri adalah kunci. Chapter 1813, The Lion's Panics. Burung vermilion mendengarkan setiap perintah Jiang Chen. Itu memperkuat aura dan menghujani serangan yang lebih tanpa henti pada Forefather Kamdeo. Tekanan pada nenek moyang tumbuh secara signifikan. Kekuatan burung itu bisa menyaingi dewa, dan serangannya bisa mengguncang surga dan bumi. Nenek moyang nyaris tidak bisa menjaga dirinya tegak di hadapan serangan yang tidak terkendali. Lautan api yang tak berujung menyelimutinya, membakar tubuhnya dan merobek jiwanya.
Dia tahu dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di bawah penindasan burung itu. Akhirnya, jeritan kesakitan terdengar melalui api ketika burung itu melahapnya utuh, tidak meninggalkan tubuh maupun jiwanya. Aliansi itu segera runtuh. Semua pemberontak kehilangan kehendak mereka setelah menyaksikan kematian leluhur itu. Jiang Chen melompat ke udara dengan bow dragon kudusnya terangkat dan menyatakan, berlutut dan menyerah, atau mati di kakimu. Burung vermilion mengepakkan sayapnya, mengirimkan gelombang api ke arah tentara. Bok, bok, satu demi satu, para pembudidaya berlutut dengan tangan terangkat ke atas, tunduk pada kekuatan burung yang mengagumkan. Kekuatan penindas dan absolutnya telah menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung. Xiahou Zhen sudah mati. Pasukan Hao Xiahou telah dieliminasi. Sekarang, bahkan Forevater Kamdeu telah dibantai. Tanpa seorang pemimpin, pemikiran untuk menentang tidak terlintas dalam pikiran mereka. Ambil semuanya. Perintah perdana pertama. Dia memimpin kelompok ahlinya ke medan perang untuk membersihkan kekacauan. Banyak hal telah berbalik sepenuhnya. Medan perang utama telah menyingkirkan semua kemungkinan ancaman, meninggalkan pos pertahanan lain untuk ditangani. Mereka yang berjuang melawan Tanah Suci tidak bisa membuat banyak perbedaan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Tanah Suci telah merebut kembali wilayah mereka. Berita tentang kematian Forevater Kamdeu dan kehancuran pasukan Xiahou menyebar ke setiap bagian ibu kota seperti wabah. Syok berdesir di seluruh kota. Tidak ada yang memperkirakan kesimpulan dari serangan ini. Hampir semua penggarap aliansi telah menjadi tawanan Tanah Suci dalam semalam. Meskipun aliansi masih berdiri, itu sama baiknya dengan dihancurkan. Keluarga kekaisaran tertegun, seperti halnya rumah Xiahou, dan anggota aliansi yang tersisa. Kelompok yang sudah retak semakin terpisah. Di dalam pelataran dalam istana, Kaisar, Adipati Xiaoyao, dan berbagai tokoh dari faksi yang berbeda mengadakan pertemuan darurat untuk mencari solusi. Aliansi itu mungkin tampak lebih besar jumlahnya, tetapi pertempuran terakhir telah membuat moral mereka mencapai rekor terendah. Kaisar membaca intel yang dibawa kembali dari Tanah Suci dengan ekspresi serius, tangannya gemetar sedikit di lengan bajunya. Segalanya berjalan ke arah yang sepenuhnya tidak terduga. Mereka mempertimbangkan semua faktor, termasuk daya tembak total Tanah Suci. Hampir semua orang telah diyakinkan bahwa bahkan jika mereka tidak bisa menaklukkan Tanah Suci, mereka setidaknya bisa merusaknya ke titik di mana itu tidak bisa menahan lagi. Sebaliknya, semua harapan telah ditumbangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Gumam Kaisar pada dirinya sendiri. Seseorang katakan padaku apa yang terjadi. Forevater Kamdeu adalah seorang dewa. Bagaimana bisa seseorang dari Tanah Suci membunuhnya? Ini tidak mungkin benar. Petik 2. Yang mulia, ada deskripsi terperinci tentang pertarungan dalam laporan. Nenek moyang Kamdeu dibunuh oleh binatang buas kuno. Itu adalah burung vermilion dari Four Divine Beasts. Petik 2. Apa? 4 binatang suci. Mata sang kaisar berkedut. Belum pernah ada keturunan dari 4 Divine Beasts di negara ini. Dari mana burung vermilion ini berasal? Petik 2. Informasi itu akurat, Yang Mulia. Tidak ada yang tahu dari mana binatang ilahi itu berasal, tetapi menurut para saksi, itu terkait dengan salah satu anggota Tanah Suci. Petik 2. Siapa? Zhao Yuan, si jenius yang membunuh Xiahou Zong dalam kompetisi pedang. Duke Xiaoyao yang merenung merengut dan bertanya, apa katamu? Penampilan burung vermilion terkait dengan Zhao Yuan. Petik 2. Betul. Duke Xiaoyao membanting tinjunya ke atas meja. Bajingan itu lagi. Dia mengganggu rencana kita lebih dari yang aku hitung. Bagaimana mungkin dia layak mendapatkan bantuan makhluk roh ilahi? Petik 2. Zhao Yuan adalah kartu liar. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bagaimana dia terlibat dengan burung itu. Yang Mulia, Duke Xiaoyao, pasukan kita telah dieliminasi dan elit kita jatuh. Aliansi ini dalam bahaya besar untuk putus. Kita harus bertindak sekarang, atau kita akan mati dengan mengerikan begitu Tanah Suci itu pulih. Petik 2. Omong kosong. Tanah Suci baru saja beruntung dan memenangkan ronde ini. Mereka nyaris tidak bisa membela diri, apalagi meluncurkan serangan balik. Petik 2. Jangan panik. Tanah Suci telah menderita kerugian besar dalam pertempuran juga. Mereka tidak mampu melawan balik untuk saat ini. Petik 2. Kaisar dan Adipati Xiaoyao lebih setuju sekarang daripada sebelumnya. Awalnya, mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, dan mereka terkadang bentrok di bawah meja.
Kehilangan ke Tanah Suci telah mengurangi ketegangan di antara mereka. Sekali lagi itu adalah musuh terbesar mereka. Yang mulia, Duke Xiaoyao, ketiga bilangan prima masih bisa bertarung dan Tanah Suci memiliki burung merah tua di sisinya. Mereka masih mempertahankan kekuatan paling elit mereka. Mungkin sudah saatnya kita memanggil kedua leluhur ilahi untuk melindungi aliansi. Petik 2. Betul, hanya mereka yang bisa membantu mempertahankan keunggulan kita. Petik 2. Faksi di dalam aliansi juga panik. Forefather Kamdeo dan Xiahou Zhen sama sekali tidak hadir. Kekuatan Vermilion Bird terbukti. Tidak ada yang hadir yang bisa menyaingi itu. Satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan burung itu adalah para dewa. Ketegangan meningkat di udara. Huff. Kedua leluhur ini membuat leluhur yang terhormat dari Tanah Suci itu tenang. Jika mereka kembali, dan segel tersendat, kita pada dasarnya akan membiarkan seekor naga kembali ke laut. Maka kita benar-benar hancur. Petik 2. Itu tidak berlebihan. Sebagai kultivator kerajaan ilahi, leluhur yang terhormat dapat dengan mudah menyapu lantai dengan aliansi begitu ia dibebaskan. Dia benar-benar yang terkuat di Eternal Divination, model hidup untuk semua orang di negara ini. Bahkan keluarga kekaisaran dan nenek moyang keluarga Xiahou jauh di depannya. Mereka tidak harus bisa menyaingi dia bahkan jika mereka bertarung bersama. Mereka hanya bisa menaklukkan leluhur yang terhormat melalui tipu daya. Karena itu mereka harus mengawasi anjing laut untuk mencegah bapak leluhur yang dihormati itu melarikan diri. Jika tidak, ia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga kekaisaran dan rumah Xiahou. Karena itu, Kaisar dan Adipati Xiaoyao adalah yang pertama yang tidak setuju dengan pemanggilan kedua leluhur sebelumnya. Itu hanya akan berakhir dengan sangat buruk. Tidak peduli seberapa tangguh musuh dari Tanah Suci itu, mereka harus menghadapi ancaman sendirian dan tidak mengalihkan perhatian kedua leluhur. Keberhasilan pemberontakan dibangun di atas keberhasilan kedua leluhur. Jika nenek moyang Tanah Suci itu dibiarkan bebas, pemberontakan akan menjadi mimpi pipa. Yang mulia, aku tidak ingin mengurangi moral kita, tetapi bagaimana jika burung Vermilion itu menyerang kita? Siapa di antara kita yang bisa melawannya? Petik 2. Itu benar, Yang Mulia. Kamu mengklaim bahwa kemenangan benar dalam genggaman kami ketika kamu meyakinkan kami untuk bergabung dengan aliansi. Namun House Beigong telah menderita banyak korban dan kerugian tanpa manfaat apapun yang kamu janjikan. Jika ini berlangsung, kita tidak punya pilihan selain menarik diri. Petik 2. Melihat bahwa seseorang telah melemparkan batu pertama, Kepala Starlight Sekte berbicara. Jika kita berbicara tentang kehilangan, sekte kita paling menderita di antara semua faksi. Yang Mulia, kami sudah kehabisan semua sumber daya kami. Jika kita ingin terus bertarung, bukankah sudah waktunya bagi keluarga kekaisaran dan rumah Xiahou untuk menyebarkan elitmu? Petik 2. Duke Xiaoyao mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Apakah kamu menuduh kami karena tidak mengirimkan yang terbaik? Xiahou Zhen adalah tetua terhormat kami, dan kelompok yang dipimpinnya terdiri dari para elit kami. Kami juga kehilangan orang-orang kami. Petik 2. Jadi apa? Kaulah yang memulai semuanya. Tentu kamu harus menjadi orang yang memimpin tuntutan. Tanah Suci hanya mampu membuat comeback karena kamu telah melestarikan kekuatan kamu alih-alih memberikan pertempuran sepuasnya. Apa yang kamu usulkan, kita lakukan sekarang. Petik 2. Apa yang kita lakukan? Yang lain bisa mengeluh tentang pergantian peristiwa, tetapi tidak dengan Starlight Sect. Aku mendengar bahwa Zhao Yuan hanya dapat menyusup ke pasukan kami karena salah satu dari kamu sendiri berkolusi dengannya. Petik 2. Betul, kami juga mendengar itu. Petik 2. Kepala Sekte marah. Begitu, Zhao Yuan sangat kuat. Dia bisa dengan mudah membunuh beberapa anggota kami dan mengambil identitas mereka. Apakah kamu berharap aku hanya melihat melalui penyamaran mereka? Iya, ia dan teman-temannya penipu, tetapi mereka sudah lama berada di medan perang. Mengapa atasan mereka tidak melihat apa-apa? Jika kita menyalahkan, seharusnya tidak semua jatuh pada Starlight Sect. Petik 2. Aliansi itu berada dalam kekacauan. Setiap faksi memiliki agenda masing-masing. Semua konflik yang ada dibawa ke meja karena kehilangan. Tidak ada yang mau mengambil langkah mundur, dan argumen meningkat menjadi perkelahian verbal. Melihat kekacauan yang terjadi pada pertemuan itu, sang kaisar membanting tangannya di atas meja, keras. Diam, tidak pantas bagi kamu untuk berdebat di antara kamu sendiri. Petik 2. Semua orang terdiam, tetapi jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak puas dan frustrasi. Tuan-tuan,
Tidak ada gunanya bagi kita untuk berdebat sekarang. Kita semua berada di kapal yang sama, dan minat kita saling terkait. Entah tanah suci jatuh, atau kita lakukan. Pertikaian ini tidak akan membalikkan keadaan. Kaisar berbicara dengan sungguh-sungguh, berusaha meyakinkan semua orang. Chapter 1814, The Presence of a Sovereign. Sudah terlambat bagi Kaisar untuk meredakan situasi. Kata-kata tidak cukup untuk memadamkan ketidakpuasan dalam suatu kelompok begitu hati telah bergoyang. Yang mulia, kata-kata ini agak terlambat sekarang. Jika semua orang benar-benar bersatu dan tidak mementingkan diri sendiri pada awal aliansi, kami tidak akan berada di sini hari ini. Kamu mulai memiliki faksi seperti kami yang memimpin. Kami menanggung beban terberat dari pertempuran, sementara kalian berdua bermain sebagai penonton dan menuai semua manfaatnya. Seolah-olah aliansi itu semata-mata tanggung jawab kita dan bukan milikmu. Dan sekarang apa? Kamu menyesal sekarang. Sudah terlambat. Tanah suci telah pulih dari titik terendahnya. Kamu tidak bekerja sama dengan kami untuk menaklukkan mereka ketika mereka berada pada posisi terlemah mereka. Kami kehilangan jendela untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Kepala Starlight Sekte tidak bisa menahan amarahnya, kemarahan telah membanjiri nadanya. Sektenya telah menderita pengorbanan yang terlalu berat. Mereka kehilangan hampir sepertiga dari elit mereka, korban yang sangat besar. Faksi-faksi dalam posisi yang sama termasuk House Beigong dan House Feng. Keduanya dimulai sebagai faksi tingkat atas, tetapi telah menderita banyak korban selama pemberontakan. Sebagai perbandingan, beberapa tetap hampir tidak terpengaruh selain kehilangan beberapa anggota dalam serangan terakhir. Itu wajar bahwa kepala Starlight Sekte akan sangat frustrasi. Tangisan terkejut menggema dari luar istana. Kehadiran luar biasa datang dari jauh dengan kecepatan luar biasa, mengejutkan semua orang. Surga, apakah ini sudah datang untuk kita? Ayo, kita lihat. Kaisar mengambil pimpinan, sekelompok penjaga pribadi membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Duke Xiaoyao mendorong dirinya keluar dengan dorongan ke kursi. Para tokoh dari faksi lain juga mengejar mereka. Luar biasa mungkin turun dari atas. Awan merah berbulu menutupi cakrawala, binatang ilahi yang menyerupai bola api yang ada di dalamnya. Itu berkembang kehadirannya yang kuat tanpa menahan diri, tampaknya siap membakar seluruh ibu kota. Semua pembudidaya di dalam kota gemetar dan gemetar di bawah kekuatannya, darah mereka mendidih saat mereka berjuang untuk tetap sadar. Ini burung vermilion, binatang ilahi. Petik 2. Astaga, mengapa ada binatang ilahi kuno di bangsa ilahi abadi? Petik 2. Apakah kedatangan makhluk suci itu berarti ini bukan akhir dari tanah suci abadi? Apakah benar takdir bagi tanah suci untuk memerintah bangsa? Petik 2. Mungkin begitu. Aku tahu itu. Tradisi untuk tanah suci adalah memerintah bangsa. Mereka adalah penguasa yang sah yang kita percayai. Para penjahat ambisius itu bersikeras melakukan pemberontakan. Sekarang, bahkan binatang ilahi kuno telah diganggu. Ini adalah kehendak surga. Petik 2. Ini adalah malapetaka kita. Jika Vermilion Bird menyerang, setidaknya setengah dari pembudidaya di kota akan mati. Petik 2. Pastinya, burung vermilion adalah makhluk api. Api sejati yang tertinggi dapat mereduksi apapun menjadi abu. Bahkan mungkin membakar seluruh kota dengan amarahnya. Petik 2. Seorang pria tiba-tiba muncul dari udara yang tipis dan mendarat di punggung burung itu. Dia memiliki busur di punggungnya, ekspresinya tenang dan matanya cerah dan menembus, seolah-olah dia bisa menembus hukum surgawi. Siapa itu? Aku pikir itu Sao Yuan. Sao Yuan dari Tanah Suci. Petik 2. Dewa, apakah aku berhalusinasi? Apakah Sao Yuan duduk di punggung burung vermilion? Apakah burung itu tumpangannya? Petik 2. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi penunggang binatang buas purba? Dia dikatakan sebagai seorang kultivator pengembara, tetapi apakah ada orang yang benar-benar membeli bahwa dia memulai sebagai seorang kultivator? Petik 2. Jangan terlalu yakin. Mungkin Sao Yuan adalah dewa yang menjelma lebih kuat dari Xiao Song. Mungkin dia tahu burung vermilion dari kehidupan masa lalunya. Petik 2. Masuk akal. Itu menjelaskannya. Tetapi mengapa Tanah Suci akan menurun dengan seorang jenius seperti dia? Jadi sepertinya Tanah Suci belum mencapai akhir dari kekayaannya. Petik 2. Hampir setiap orang di kota ini memperhatikan burung dan pemuda itu. Tatapan mereka dipenuhi dengan segudang emosi, iri, takut, cemburu. Taoisme terhormat ibu kota, aku Sao Yuan dari Tanah Suci,
di sini untuk menyampaikan pesan atas nama Perdana Pertama. Suara kuat Jiang Chen terdengar melalui kota dari atas. Bangsa Divine Eternal telah diperintah oleh Tanah Suci sejak awal waktu. Di bawah pemerintahan kita, bangsa ini berada di peringkat teratas di Myriad Abyss, dan telah diberkati dengan keberuntungan dan bebas dari bencana alam. Sekarang, sekelompok kecil pria telah memulai perang saudara yang mengerikan untuk ambisi mereka sendiri, yang mengarah pada penderitaan besar dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah hukuman ilahi, tetapi juga konsekuensi dari dosa manusia. Kami para pembudidaya berlatih keras, tetapi untuk apa? Untuk pengejaran bela diri kita sendiri, tetapi juga untuk melindungi rumah dan negara kita. Bukankah itu tujuan kami untuk melindungi tanah air dan orang-orang yang kami cintai? Kamu belum berkultivasi untuk memenuhi ambisi beberapa pria, bukan? Berapa banyak mayat mengotori jalan ambisi mereka? Berapa banyak yang mati sia-sia? Sudahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga kamu setelah kematian kamu? Siapa yang akan mencucurkan air mata untukmu sebelum kuburmu? Orang-orang ambisius itu tidak akan menangis setetes pun untukmu. Jiang Chen berseru dengan penuh semangat. Namun, kamu mempertaruhkan hidupmu untuk tujuan mereka. Apakah itu adil? Petik 2. Tidak ada sumpah atau penghinaan dengan kata-katanya, dia juga tidak membuat ancaman. Namun, mereka memukul semua orang di tempat mereka paling empuk. Dia benar, untuk apa mereka bertarung mati-matian? Apakah Tanah Suci itu bukan pemimpin yang baik? Bangsa itu telah berdamai di bawah kekuasaan mereka. Apa tujuan perang saudara? Untuk memenuhi ambisi keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu. Akankah kedua faksi melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Tanah Suci? Mengingat perilaku dan rekam jejak mereka, jawabannya adalah keras, tidak. Tanah Suci setidaknya memberi setiap orang rasa aman, yang lebih dari yang bisa dikatakan keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu. Omong kosong, seseorang bunuh bocah itu. Kaisar tidak tahan mendengarkan Jiang Chen menggerakkan kerumunan. Itu adalah tantangan terbuka bagi otoritas keluarga kekaisaran. Relawan bawahan ini, salah satu ahli kekaisaran bergerak. Dua tombak muncul di tangannya dengan putaran tangan dan dia menginjak, mendorong dirinya ke udara untuk meluncur melalui langit. Dia cukup pintar untuk mengenali kekuatan burung vermilion, dan dengan demikian menjaga jarak untuk melemparkan tombak ke arah Jiang Chen dengan kekuatan penuh. Tombak melesat di udara seperti kilatan cahaya, memancarkan niat membunuh. Itu adalah senjata dengan kekuatan tak tertandingi, hanya sedikit di bawah pangkat ilahi. Satu dari elemen yin dan yang lainnya, yang ketika digabungkan, kekuatan destruktif mereka benar-benar mencengangkan. Kekuatan tombak sama sekali tidak berkurang setelah meninggalkan pengguna mereka. Lelaki itu mampu memanipulasi tombak seolah itu adalah perpanjangan lengannya. Kedua tombak berubah menjadi binatang seperti naga di hadapan Jiang Chen dan menuduhnya dengan cakar bermerek mereka. Burung vermilion mengejek dan meludahi dua bola api di tombak, semerah matahari di langit. Terperangkap oleh bola api, dua binatang tombak menjerit menyedihkan dan kejang saat mereka berusaha melarikan diri. Namun, bola api lebih cepat dan menangkapnya, membungkusnya dengan api. Kedua binatang itu bergidik dan jatuh ketika pekikan menyedihkan yang menyakitkan terdengar di langit. Jiang Chen mengangkat busur naga suci dan menembak pembudidaya, yang buru-buru menghindari serangan ganas. Namun, banyak bulu ungu mengikuti bulu dan tampak di matanya. Murid pembudidaya membesar dengan keras saat mereka menembus tubuhnya. Ledakan, keberadaannya dimusnahkan oleh kekuatan yang menakutkan. Jiang Chen memanggil panah kembali dengan genggaman cepat dan menyimpan busurnya di punggungnya. Siapa yang ingin mencoba selanjutnya? Dia mengancam, memperluas Evil Golden Eye-nya hingga sepenuhnya dan menutupi tanah dengan kesadarannya. Itu, di atas kehadiran Vermilion Bird yang tak henti-hentinya, menempatkannya dalam posisi mendominasi atas semua orang. Penanam tingkat bawah menundukkan kepala mereka, terlalu takut untuk bertemu dengan tatapan Jiang Chen. Mereka tidak berada di level untuk menolak seni dan aura matanya. Keheningan menyebar ke seluruh kota. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Yang mulia, apakah itu yang terbaik yang dapat dilakukan oleh ahli kamu? Jiang Chen tersenyum malas. Keluarga kekaisaran hanya bisa mendapatkan statusmu karena dukungan Tanah Suci. Namun kamu lupa rasa terima kasih dan membalas kebaikan dengan kejahatan. Hari-hari kamu di atas takhta bernomor. Petik 2. Kaisar mengamuk. Bajingan, beraninya kamu menghina keluarga kekaisaran. Siapapun yang membunuh orang ini akan dihargai dengan baik dengan tanah dan faksi kamu sendiri.
Petik 2. Para ahli kekaisaran saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang mengajukan diri. Mereka tidak takut pada Jiang Chen, melainkan Vermilion Bird yang dia tunggangi. Burung itu sangat kuat sehingga mereka tidak punya kesempatan melawannya. Mereka akan berbaris menuju kematian mereka bahkan jika mereka menyerang bersama. Forevater Kamdev sangat kuat, tetapi dia juga mati di tangan burung itu. Kaisar memerah ungu karena marah melihat betapa takut-takutnya orang-orangnya. Dia tidak mengira ombak akan berubah begitu tiba-tiba, menempatkan mereka dalam situasi yang mengerikan. Mereka berada di jalur untuk kemenangan baru kemarin. Jiang Chen sedikit tersenyum ketika udara superioritas Kaisar menguap. Sebagian besar anggota aliansi tertipu untuk bergabung dengan keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu. Menurut perintah Prime pertama, semua faksi akan diampuni atas kejahatan kamu jika kamu meninggalkan aliansi sekarang. Jika kamu bersikeras untuk tetap berada di sisi sejarah yang salah, kami tidak akan berhenti sampai kami menghilangkan kamu semua. Petik 2. Kepala masing-masing faksi anggota terlihat jelas berkonflik. Mereka semua mengakui ini sebagai taktik Tanah Suci untuk menghancurkan aliansi, tetapi tidak peduli betapa jelasnya itu, mereka tidak punya banyak pilihan selain berjalan langsung ke perangkap seperti itu. Chapter 1815, The Alliance Crumbles. Tergoda pertama adalah kepala sekte Starlight. Dia sebelumnya berpikir dia berada di jalan yang tidak bisa kembali, tetapi kata-kata Jiang Chen berubah pikiran. Keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu telah gagal menunjukkan keunggulan penuh atas Tanah Suci. Apakah Starlight Sekte benar-benar harus mengikuti yang kalah ini sampai mati? Hampir seolah-olah Jiang Chen bisa melihat apa yang dipikirkan pemimpin sekte itu. Sekte kepala, dia tersenyum dengan tenang. Ahong dari sekte kamu adalah kunci infiltrasi aku. Dia tidak senang dengan keluarga kekaisaran dan pemberontakan House Xiahu selama ini. Dia juga memberitahu aku tentang teman-temannya yang tertindas dalam aliansi. Aku bisa mengampuni pelanggaran masa lalu Starlight Sekte atas nama Tanah Suci. Selama kamu dan rekan kamu meninggalkan aliansi dan berhenti membantu kekuatan jahat, Tanah Suci menjamin keamanan kamu. Jika kamu bersedia membantu Tanah Suci dalam memadamkan pemberontakan ini, kamu akan dihargai mahal. Apakah kamu teman atau musuh sepenuhnya terserah kamu. Petik 2. Kepala Starlight Sect nyata merasakan tatapan di sekitarnya menjadi aneh. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ajakan ini juga membakar jembatannya. Nada dari pidato pemuda itu adalah bahwa Starlight Sekte telah tidak senang cukup lama. Bahkan jika dia tidak memutuskan hubungan sekarang, akankah yang lain terus menerimanya? Tidak ada pilihan lain untuk sekte ini. Tidak ada pilihan lain baginya. Pria yang menjadi pemimpin sekte umumnya menentukan. Kepala Starlight Sect menggertakkan giginya, mengangguk. Sekte Starlight keluar. Tuan Cao Yuan, tolong informasikan perdana pertama bahwa meskipun kami telah melakukan banyak kesalahan serius, kami juga telah bertobat dari dosa-dosa kami. Kami selanjutnya sekutu Tanah Suci, bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menebus diri kita sendiri. Petik 2. Ada kemarahan besar pada pernyataan ini. Duke Xiaoyao sangat marah. The Starlight Sect adalah pengkhianat sejak awal. Teman-teman, bagaimana kita bisa membiarkan para pengkhianat ini hidup? Petik 2. Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah. Seorang pendukung House Xiahu menimpali. Namun, banyak faksi lain yang sangat sepi. Mereka tidak mengambil bagian dalam keributan. Karena situasinya masih suram, semua orang mempertahankan diri di atas pikiran mereka. Bahkan jika mereka tidak meninggalkan aliansi secara langsung, mereka ingin diam-diam mengamati perubahan apapun. House Beigong, House Feng, kamu juga umpan meriam di aliansi ini. Perdana pertama menjanjikan perlakuan yang sama dengan Sekte Starlight. Selama kamu meninggalkan afiliasi masa lalu kamu juga akan diberikan grasi terlepas dari perilaku kamu. Selain itu, kamu sepenuhnya menyadari apa yang dapat dibawa oleh Tanah Suci ini. Hari ini, aku membawa peringatan, waktu berikutnya akan menjadi tentara. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pembantaian itu. Petik 2. Bahkan tanpa contoh dari Starlight Sekte, kedua rumah ini sudah cukup tidak puas dengan kerugian besar yang mereka terpaksa pertahankan oleh aliansi. Proposisi Jiang Chen sangat menarik mengingat hal itu. Patriark House Beigong tidak bisa tidak bertanya. Tuan Cao Yuan, apakah kamu mewakili perdana yang pertama? Aku telah didelegasikan otoritas itu, ya, jawab Jiang Chen dengan dingin. Baik,
Jika itu masalahnya, House Beigong juga keluar dari aliansi. Kami menuju ke bantuan Tanah Suci. Kami sudah memikirkannya sendiri selama beberapa hari terakhir. Mungkin aturan Tanah Suci adalah yang terbaik untuk bangsa ini. Faksi lain hanya memiliki ambisi tanpa kemampuan untuk mencocokkan. Petik 2. House Beigong mengambil gambar perpisahan pada keluarga kekaisaran dan House Xiahou dalam perjalanan keluar. Kepergian 3 faksi kelas 1 menyebabkan hati yang lain goyah juga. Jelas, aliansi anti Tanah Suci telah melemah secara drastis. Kepala Jade Lake Sekte merenung selama beberapa saat sebelum menghela nafas. Permintaan maaf, Yang Mulia. Setelah pertimbangan serius, kami percaya pemberontakan ini sangat aneh dan tidak pada tempatnya. Sekte Danau Giok keluar. Petik 2. Sekte itu berhubungan baik dengan keluarga kekaisaran, tetapi telah memutuskan untuk pergi. Faksi yang tersisa menjadi lebih panik. Di antara 3 sekte besar, 2 telah ditarik. Dari 7 rumah, 2 juga. Mata Jiang Chen menatap penuh semangat pada bapa leluhur House Yan. Patriark Yan, tampaknya kamu berencana untuk mengikuti House Xiahou sampai akhir yang pahit. Apakah itu benar? Patriark House Yan menggigil. Dia memandang dengan perasaan campur aduk pada pria muda itu tinggi-tinggi. Pemuda itu telah menjadi jenius House Yan hanya beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang menunjuk jari dan mengeluarkan perintah di atas mereka. Sudahlah, gumam Patriark Yan. Aku telah membuat banyak kesalahan di masa lalu, tetapi aku tidak akan goyah di sini. Aku keluar. House Yan sedang keluar. Petik 2. House Yan bukan anggota aliansi yang sangat penting di tempat pertama, tetapi memang berfungsi sebagai perwakilan tingkat pertama sebagai salah satu dari 7 rumah besar. Sekarang, 5 dari faksi tingkat pertama dengan solid terlepas dari aliansi. Di antara aristokrasi, 2 tidak memberontak sejak awal. Mereka mempertahankan sikap netral bahkan sekarang. Hanya 2 rumah dan sekte Cloudwave yang tersisa bersama para pemberontak. The Cloudwave sekte adalah loyalis keras dari rumah Xiahou. Itu tidak mungkin mengkhianati tuannya. Namun demikian, para anggotanya mulai khawatir tentang aliansi disintegrasi. Pengecut, satu dan semua. Kutukan tak beriman. Duke Xiaoyao sangat marah. Aliansi ini memiliki 2 ahli ranah ilahi. Kami memiliki kendali penuh atas situasi. Kamu bodoh, benar-benar bodoh, pergi sekarang. Petik 2. Semua orang, seru sang kaisar juga, aku tidak menyalahkanmu karena ditipu untuk sementara waktu oleh anak ini. Selama kamu menarik kembali kata-kata kamu sekarang, aku berjanji kamu tidak akan dikenai biaya untuk itu. Apakah Tanah Suci akan melindungi kamu di masa depan? Ketika kedua dewa itu membunuh nenek moyang yang dihormati dan kembali ke Tanah Suci, apa gunanya angka kamu? Apakah kamu berani melawan para dewa? Petik 2. Kata-kata ini agak mengintimidasi untuk didengar. Jiang Chen terkekeh. Apakah kamu masih melakukan perjuangan terakhirmu, orang tua? Nenek moyang yang terhormat bukanlah seseorang yang bisa dihancurkan oleh 2 pemuja dewa pertama. Mereka menggunakan metode curang untuk menjebaknya sejak awal, bukan? Ketika nenek moyang pulih, dia tidak akan memiliki masalah membebaskan diri. Mungkin kedua dewa kamu tidak akan hidup untuk kembali. Selain itu, burung vermilion kuno di bawah aku ini adalah dewa juga. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 2 dewa? Nenek moyang yang dihormati dan vermilion bird lebih dari sekadar pasangan yang cocok untuk mereka. Petik 2. Kata-kata pria muda itu jauh lebih meyakinkan daripada kata-kata kaisar. Para pemimpin yang telah keluar dari pemberontakan siap menyetujui setelah beberapa pemikiran. Nenek moyang keluarga Xiahou dan keluarga kekaisaran kuat, tetapi mereka jelas jauh lebih lemah daripada leluhur terhormat Tanah Suci itu. Menambahkan pada Vermilion Bird, jelas pihak mana yang akan menang. Tuan Cao Yuan, kami bersedia membungkuk di depan Tanah Suci. Kami tidak akan memiliki perubahan hati lagi. Jika kita mengkhianati Tanah Suci, biarkan langit dan bumi menghancurkan kita. Para pemimpin cukup bijak untuk memahami bahwa keraguan-raguan sesaat mereka sebelumnya mungkin membuat Cao Yuan tidak terlalu memikirkan mereka tentang hal itu. Mereka segera bersumpah setia. Jiang Chen tertawa. Kamu semua adalah pemimpin penting bangsa ini, dan pasti akan memainkan peran penting dalam mempertahankan masa depannya. Bangsa ini membutuhkan kamu untuk berjalan dengan lancar. The Eternal Secret Land tidak memiliki niat untuk mengejar semua orang sampai akhir yang pahit. Jika semua orang mati, lalu apa? Bangsa ini akan melemah secara drastis. Apa gunanya Tanah Suci dengan sendirinya? Karena itu,
Jangan khawatir. Janji Tanah Suci tentang pengampunan penuh adalah asli. Petik 2. Semua orang menghela nafas lega pada saat itu. Kata-kata Jiang Chen memperkuat tekad mereka. Berapa lama kamu akan berkubang dalam sikap keras kepala bodoh kamu? Kepala Starlight Sekte menyatakan dengan keras. Apakah kamu pikir keluarga kekaisaran akan membiarkan kamu tumbuh seperti kamu? Bagaimana dengan rumah Xiaohu? Bukankah kamu akan mengancam posisi mereka? Aku sudah memikirkannya. Kami adalah alat yang akan dibuang pada waktunya. Keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu ingin kita kelelahan sebagai umpan meriam. Mereka dapat merebut kekuasaan ketika kita lemah, dan kemudian kita akan tidak berdaya melawan apapun yang mereka lakukan. Petik 2. Selain para loyalis, sebagian besar faksi kelas 1 telah memutuskan untuk keluar dari aliansi. Namun, banyak faksi kelas 2 ragu-ragu tentang apakah mereka ingin tinggal. Mereka belum pergi hanya karena mereka memiliki ambisi sendiri. Setelah faksi tingkat pertama dilemahkan, mereka bermaksud untuk bangkit sebagai pengganti. Setiap anggota koalisi ini ada di sini karena alasan egois. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin melihat faksi kelas 1 mengorbankan segala yang mereka miliki dalam perang melawan Tanah Suci. Kemudian, kamu dapat masuk dengan cepat. Itu ide yang bagus, dan beberapa dari kamu bahkan mungkin berhasil. Tapi jangan lupa, rumah Xiaohu dan keluarga kekaisaran bukan amal. Apakah kamu pikir diri kamu lebih mampu merencanakan daripada mereka? Petik 2. Kepala Starlight Sect menyalurkan frustrasinya ke hasutan. Itu cukup dari aku. Kamu melihat kekuatan Tanah Suci dan sumber daya. Setelah Vermilion Bird kuno ini menyerang, keluarga kekaisaran dan ahli House Xiaohu mungkin bisa melarikan diri. Tetapi bagaimana dengan kamu? Seberapa besar kemungkinan kamu membayangkan diri kamu tetap utuh? Petik 2. Jiang Chen tiba-tiba menemukan kepala Starlight Sekte jauh lebih enak dipandang. Dia adalah pembebas pidato yang baik. Lupakan saja. Kami juga keluar. Petik 2. House Sangguan mundur. Seperti halnya White Tiger Mountain. Kita semua keluar dari sini. Faksi kelas 2 jauh lebih banyak daripada saudara-saudara tingkat pertama mereka. Hampir 30 dari mereka mengumumkan keberangkatan mereka dalam sekejap mata. Kaisar itu sepucat hantu. Apa yang dilihatnya merupakan pukulan pedas bagi egonya. Apa yang telah menjadi posisi yang sangat menguntungkan telah hancur dalam hitungan menit. Dia masih tidak bisa mengerti. Bagaimana? Mengapa? Apakah hanya Zhao Yuan yang seorang diri mengubah gelombang di Eternal Divine Nation?